Kisah Abu Nawas memang sangat menarik untuk selalu diikuti. Kadang bukan hanya menghibur saja, namun ada hikmah dari setiap kisah uniknya. Mari langsung saja ikuti kisahnya. Abu Nawas terpojok, raja minta telur dari manusia. Raja Harun al-Rasyid beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat. Tempat itu hanya dikunjungi oleh para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, tiba-tiba sang raja berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." Para menteri pun memperhatikan apa yang dikatakan sang raja dengan rasa penasaran. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. Lalu sang raja menjawab, "Kalian tak usah tahu dulu apa yang akan aku lakukan. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Dan jangan lupa, kalian harus datang besok lebih dulu sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita besok," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan permainan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian sang raja memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi tenggang waktu untuknya berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," ujar sang raja. Dengan perasaan kaget dan bingung, Abu Nawas bertanya pada sang raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas kembali bertanya, "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. Sang raja kembali berkata, "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja, sambil melihat ke arah Abu Nawas yang terlihat bingung. Abu Nawas tidak berkata sepatah kata pun. Wajahnya nampak murung. Dia semakin yakin, kali ini dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Lalu sang raja memberikan perintah. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing." Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu dengan menenteng sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Dia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena dia memang tidak tahu kalau diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu, kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Abu Nawas bergumam dalam hati, tidak mungkin manusia bertelur. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Melihat Abu Nawas telah naik, Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi hai Abu Nawas," kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu."
Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Karena hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuru yu, kata Abu Nawas sambil membusungkan dadanya. Mendengar jawaban dan apa yang dilakukan Abu Nawas seperti itu, Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian, dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gimana guys, lucu kan ceritanya? Jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Oke, semoga kalian semua terhibur, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalam.